Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Emalia, Unit Kerja SDN Bebedahan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah menuntun. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Kodrat anak merdeka dan bermain. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar serta fitrah anak dalam bermain. 3. Anak bukan tabula rasa atau kertas kosong. Sejatinya anak memiliki keunikan masing-masing, maka anak bukanlah kertas kosong, melainkan ia memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka dari itu, pendidikan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis yang samar-samar agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. 4. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. 5. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpihak pada anak yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan kemampuan mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Berdasarkan kesimpulan dan keterkaitan antar dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang saya lakukan. Pertanyaan pemantik dalam merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya: 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Murid adalah kertas kosong, maka semua murid memiliki kekuatan yang sama. Murid yang duduk dan diam adalah murid yang baik dan menurut pada guru. Murid dia harus dipaksa agar mereka memahami tujuan mereka belajar. Murid dianggap berhasil jika nilai mereka sudah mencapai KKM. Dan pembelajaran harus sepenuhnya diatur oleh guru atau teacher center agar kelas kondusif. Namun, nyatanya semua pemikiran tersebut salah. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berdasarkan pertanyaan pemantik 2, yang mana telah merubah cara pandang saya terhadap pendidikan. Jadi, pemikiran-pemikiran yang membantah pemikiran saya sebelumnya setelah mempelajari modul ini adalah: murid bukanlah tabula rasa, karena mereka berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka mereka memiliki kekuatan kodrat sosiokultural menjadi proses mendebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center. Maka
pendidik harus mampu memfasilitasi segala kekuatan kodrat mereka sehingga dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam arti tidak ada paksaan. Dan parameter dalam mengukur keberhasilan pendidikan bukanlah KKM, tetapi bagaimana siswa memiliki nilai-nilai budi pekerti dengan cara memaksimalkan kekuatan kodrat sosio-kultural. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara nyatanya sangat relevan dengan pendidikan saat ini. Maka langkah-langkah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan di sekolah adalah: yang pertama, memahami karakteristik siswa yang unik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Yang ketiga, menerapkan kekuatan sosio-kultural berbasis kearifan lokal. Dan terakhir, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa ada paksaan sesuai kodrat siswa, yaitu merdeka dan bermain. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan konsep merdeka belajar, di mana belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman. Itulah kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi yang saya lakukan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.